Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Widya Restu Tanjung dengan NIM 224821089. Saya akan menjelaskan tentang ekstraksi minyak atsiri, metode vaksinasi, isolasi, dan pemurnian. Ekstraksi minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak eteris, minyak menguap, ataupun minyak esensial, karena pada suhu kamar mudah menguap. Istilah esensial dipakai karena minyak atsiri mewakili bau dari tanaman asalnya. Ciri utamanya yaitu, yang pertama, senyawa yang berwujud cairan pada suhu ruang, 2 mudah menguap atau terbang, 3 menghasilkan aroma tertentu. Kandungan. Minyak atsiri yang terkandung pada suatu bahan tanaman pada umumnya terdiri campuran beberapa jenis senyawa minyak atsiri. Beberapa diantaranya sangat termolabil atau tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Metode ekstraksi terdiri dari yang pertama, destilasi. Destilasi terdiri dari beberapa macam, yaitu destilasi air uap, destilasi uap. Yang kedua, press. 3. Pelarut organik. 4. Enflurasi. 5. Maserasi lemak panas. Metode yang pertama, destilasi. Tahapannya persiapan, pemanasan, pemisahan. Kelemahannya, senyawa rusak karena menggunakan panas. Kelebihan, teknologi sederhana, waktu cepat, pemisahan mudah. Yang kedua, metode press. Tahapannya persiapan, pengepresan, pemisahan. Kelemahannya, waktu lebih lama, pemisahan lebih sulit. Kelebihan, teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Yang ketiga, ada metode pelarut organik. Tahapannya yaitu persiapan, ekstraksi, pemisahan. Sedangkan kelemahannya yaitu pemisahan lebih sulit, teknologi mahal. Pada kelebihannya, waktu cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Keempat, ada metode enflurasi. Yang pertama, tahapannya yaitu persiapan, ekstraksi, pemisahan. Pada kelemahan, ada waktu lama, pemisahan lebih sulit. Sedangkan kelebihannya yaitu teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Yang kelima, metode maserasi lemak panas. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahan, pemisahan lebih sulit, waktu lama, senyawa rusak karena menggunakan panas. Kelebihannya, teknologi sederhana. Selanjutnya, vaksinasi dan isolasi. Vaksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah-milah suatu kumpulan menjadi beberapa bagian, atau dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuan vaksinasi: yang pertama, mendapatkan fraksi atau bagian tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif. Kedua, melakukan isolasi atau pemisahan satu senyawa metabolit sekunder tunggal. Metode vaksinasi. Metode vaksinasi terdiri dari yang pertama, ekstraksi cair-cair. Kedua, kromatografi. Kromatografi terdiri dari kromatografi lapis tipis atau KLT. Kedua, kromatografi kolom. Ketiga, vakum liquid kromatografi atau VLC. Yang keempat, size exclusion kromatografi atau SEC. Yang selanjutnya, solid phase extraction. Metode yang pertama yaitu ekstraksi cair-cair, memiliki sifat peningkatan polaritas, ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan. Contoh senyawa berdasarkan pelarut. Ada nonpolar, contohnya lemak atau lilin, terpen, dan steroid. Yang kedua, semipolar, yaitu kumarin, fenolik tak terglikosida atau flavonoid, dan alkaloid. Selanjutnya polar, yaitu flavonoid glikosida, alkaloid quaternar. Yang kedua, metode kromatografi lapis tipis. Prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, ataupun logam, dan lain-lain. Kromatografi lapis tipis terdiri dari fase diam seperti zat padat, contohnya silika dan alumina. Lalu ada fase gerak, yaitu cairan. Selanjutnya, isolasi senyawa. Dilakukan setelah kromatografi menggunakan teknik seperti penyedotan bercak atau crack tube atau ekstraksi dari pelat. Analisis kuantitatifnya menggunakan fotodensitometer untuk mengukur intensitas bercak. Senyawa yang diperoleh dapat diukur menggunakan spektrofotometri. Selanjutnya, pemurnian. Pemurnian bertujuan untuk memperoleh senyawa murni bebas dari kontaminan, biasanya hingga kemurnian 95-100%. Metode pemurnian yaitu yang pertama, rekristalisasi, yaitu melarutkan senyawa padat dalam pelarut panas lalu didinginkan. Suhunya menggunakan larutan yang dipanaskan 60-80 derajat Celcius lalu didinginkan 5-10 derajat Celcius. Waktunya selama 1-6 jam tergantung pendinginan dan kristalisasi. Kelebihannya, kristal murni tanpa pengotor, sedangkan kekurangannya harus ada perbedaan besar dalam kelarutan. Metode pemurnian yang kedua yaitu dekantasi, yaitu memisahkan cairan dari padatan setelah mengendap. Suhu yang digunakan yaitu 25 derajat Celcius, waktu selama 30 menit sampai 1 jam. Kelebihannya, proses dan alat sederhana, sedangkan kekurangannya hanya untuk campuran yang tidak tercampur. Metode ketiga yaitu sublimasi, merupakan senyawa padat langsung berubah menjadi gas lalu dikondensasi. Suhunya tergantung senyawa, biasanya 60-180 derajat, waktunya selama 1 jam sampai 3 jam. Kelebihan, sangat murni, ideal untuk senyawa volatil. Sedangkan kekurangan terbatas hanya untuk senyawa dengan titik sublimasi tinggi. Selanjutnya, komputasi bahan alam. Ialah penerapan teknologi komputer untuk membantu proses pencarian, analisis, dan prediksi aktivitas senyawa alam dalam rangka penemuan obat atau identifikasi senyawa bioaktif.
Aplikasi komputasi dalam bahan alam yaitu pertama, database tanaman obat merupakan kumpulan data digital berisi informasi tentang tanaman obat, senyawa aktif, struktur kimia, serta aktivitas farmakologisnya. Yang kedua, prediksi aktivitas biologi senyawa. Digunakan untuk memprediksi aktivitas senyawa berdasarkan struktur kimianya. Yang ketiga, molecular docking. Adalah metode simulasi komputer yang digunakan untuk memvisualisasikan dan menghitung bagaimana suatu senyawa atau ligan berikatan dengan target biologis, biasanya protein. Keempat, mempercepat proses penemuan dan seleksi obat baru. Dengan dukungan komputasi, peneliti dapat menyaring ribuan hingga jutaan senyawa secara virtual untuk menemukan yang paling potensial. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.